teman-teman, pernahkah kalian merasa kewalahan saat mencari artikel jurnal? Hasil pencarian yang terlalu banyak dan gak fokus, atau malah terlalu dikit dan gak relevan? Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan penelusuran informasi di ProQuest dengan strategi yang tepat. Kita akan mulai dari kebutuhan informasi, menyusun kata kuncinya, hingga memanfaatkan fitur-fitur desain pencarian untuk mendapatkan artikel yang tidak hanya recall-nya aja yang tinggi, tapi juga precision-nya maksimal. Siap? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, yuk kita kenalan dulu dengan apa sih ProQuest itu? ProQuest adalah salah satu database akademik utama yang menyediakan jutaan artikel ilmiah, disertasi, laporan, dan juga publikasi penelitian dari berbagai bidang. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi dari berbagai sumber luas hanya dengan satu antarmuka saja. ProQuest merupakan portal jurnal berbayar ya, jadi untuk para mahasiswa dapat mengakses portal ini melalui akun kampus yang kalian punya. Apabila kampus kalian memang sudah melanggan portal ProQuest ini ya. Di sini aku akan nunjukin gimana sih cara kita masuk portal ProQuest lewat akun kampus yang kita punya. Caranya kalian tinggal masuk ke akun kampus yang kalian punya. Lalu kita bisa pencet bagian jurnal yang dilanggan. Terus kita cari ProQuest di bagian e-journal ya, karena ProQuest ada lagi di bagian books. Jadi kita pencet yang e-journal. Lalu udah deh, kalian masuk ke ProQuest-nya. Sekarang kita masuk ke bagian pengembangan kata kunci. Jadi pertama kita tentukan dulu nih, apa kebutuhan informasi kita. Misalnya aku ingin meneliti tentang pengaruh teknologi digital terhadap perilaku pencarian informasi, terutama di kalangan perpustakaan akademik. Nah, dari topik yang aku pilih tadi, aku akhirnya mecah jadi konsep-konsep kunci nih. Yang pertama, kunci yang aku pilih yaitu digital teknologi atau teknologi digital. Yang kedua ada information seeking behavior atau perilaku pencarian informasi. Dan yang ketiga sebagai konteks yang lebih spesifik yaitu academic libraries atau perpustakaan akademik. Kata kunci inilah yang akan kita gunakan untuk merumuskan query pencarian. Lalu lanjut ke ProQuest lagi. Di sini aku menggunakan basic search. Aku menggunakan query digital teknologi dan bisa dilihat saat aku dragging ke bawah itu menggunakan fitur yang namanya autocomplete, yaitu memberikan saran istilah yang mungkin aku cari. Di sini aku masukin query digital teknologi and information seeking behavior. Perhatiin ya, aku gunain tanda kutip atau phrase searching untuk memastikan sistem dapat mencari frasa digital teknologi dan information seeking behavior secara utuh. Dan operator AND memastikan kedua konsep ini dapat muncul secara bersama-sama. Lalu di situ ada recall-nya muncul 534 result. Exploring the influence of social media use motivation on. Ini masih belum muncul secara spesifik dalam konteks perpustakaan akademik atau topik yang udah aku tentuin tadi ya. Setiap hasil yang ditampilkan juga memunculkan structured results, yaitu metadata yang jelas seperti judul, penulis, dan tahun, sehingga kita bisa cepat menilai relevansi awal. Lalu sistem juga menampilkan hasil 3 judul pertama ini dengan pola best first, di mana hasil paling relevan atau terbaru diletakkan di posisi teratas. Nah, lalu ini yang disebut phased navigation. Ini seperti peta konten yang membantu kita mempersempit hasil secara bertahap. Kita bisa memilih filter berdasarkan tipe sumber, tanggal, atau subjek. Ada source type, di mana kita bisa memilih langsung untuk kita apply. Lalu publication date, dimana kita bisa langsung nyari
kapan sih kira-kira waktu relevan yang kita butuhin dari sumber yang kita cari. Terus di sini ada yang namanya subject. Perhatiin angka-angka kecil itu disebut dengan scanted widget yang menunjukkan berapa banyak hasil yang akan didapat jika kita milih filter tersebut. Lalu kalau kita scroll terus ke bawah, kita akan bertemu dengan yang namanya pagination untuk membagi hasil pencarian ke dalam beberapa halaman untuk mengurangi kepadatan informasi pada satu layer saja. Untuk mendapatkan hasil yang lebih fokus, kita manfaatkan dua fitur andalan ProQuest. Pertama, Advanced Search. Fitur ini memungkinkan kita membuat query yang lebih kompleks. Aku menambahkan kata kunci academic libraries untuk memastikan konteks perpustakaan akademik masuk. Yang kedua, setelah hasil muncul, aku menggunakan panel Faceted Navigation di sebelah kiri dengan mencentang filter peer reviewed untuk hanya menampilkan artikel dari jurnal yang bereputasi dan full text untuk yang teks lengkapnya tersedia. Hasilnya, jumlah dokumen menyusut menjadi 57. Jumlah yang lebih sedikit, tapi precision-nya meningkat drastis karena setiap dokumen sudah tersaring. Advanced Search untuk pencarian yang lebih spesifik tersedia untuk digunakan operator boolean seperti and, or, not untuk menggabungkan atau membatasi istilah pencarian. Fitur ini memungkinkan konstruksi query kompleks, misalnya mensyaratkan salah satu istilah atau mengecualikan istilah tertentu. Lalu ada kolom input dan pilihan field, misalnya title, author, subject. ProQuest mendukung personalisasi pencarian. Jika sudah login ke akun My Research, pengguna dapat menekan tombol Save Search untuk menyimpan query saat ini. Di My Research juga tersedia Create Alert untuk notifikasi otomatis bila ada konten baru terkait. Fitur ini memudahkan pengguna meninjau kembali pencarian tanpa mengetik ulang dan mengikuti perkembangan topik. Inilah yang disebut Unified Discovery. ProQuest menggabungkan hasil dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, disertasi, dan laporan dalam satu antarmuka. Kita bisa memilih jenis sumber mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah menemukan artikel yang tepat, ProQuest menawarkan actionable results. Kita bisa langsung mengunduh PDF, melihat abstrak lengkap, menyimpan ke akun My Research, atau bahkan langsung mengambil format citasi yang kita butuhkan. Semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Setelah melalui proses ini, kita lihat hasil akhirnya. Artikel-artikel yang muncul sekarang sangatlah relevan. Abstrak secara spesifik membahas pengguna perpustakaan akademik, penerapan teknologi digital dalam perpustakaan. Dengan analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ProQuest sangat mendukung sebagai sumber referensi untuk kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Kuncinya adalah memulai dengan pencarian luas untuk memahami recall, lalu secara bertahap menggunakan fitur pencarian seperti Advanced Search, Faceted Navigation, dan filter peer reviewed untuk mencapai precision yang maksimal. Jadi, itulah tutorial singkat penelusuran informasi di ProQuest. Mulai dari identifikasi kebutuhan, pengembangan kata kunci, hingga memanfaatkan desain pencarian untuk mendapatkan artikel yang relevan. Semoga video ini bermanfaat untuk tugas atau penelitian teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.